Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jovisa Baper, Jovisa bahas pernikahan. Kali ini episode spesial banget karena sebelumnya aku sudah mengundang narasumber ini dan ternyata videonya viral, banyak banget yang nonton dan banyak banget yang komen. Nah, hari ini aku mau ngajak sosok perempuan ini nih untuk ngebahas bareng tentang komentar-komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kolom komentar itu. Kita langsung undang aja kali ya. Assalamualaikum Teh Cema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gina. Hai, jadi balik lagi nih sama Teh Cema. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, aku udah taruh linknya ada di deskripsi di bawah, bisa nonton dulu yang buat yang belum nonton. Jadi mungkin cerita sedikit. Jadi Teh Cema ini sebelumnya cerita kalau Teh Cema sebelumnya menikah dengan seorang gay, gitu ya Teh ya, gitu. Jadi gimana nih Teh setelah viral? Nyesel nggak Teh? Udah cerita itu semua? Sebenarnya nggak nyangka banget gitu. Serius, aku nggak nyangka banget pas malam temen aku ngirim link itu di Cema, kok kamu ada di sini? Lah. Soalnya dari pihak merekanya nggak ada konfirmasi atau apapun ke aku. Jadi yang pertama aku nggak nyangka, sebenarnya nggak nyangka. Tiba-tiba viral lagi setelah sekian lama ya, hampir setelah 11 bulan by the way. Itu. Jadi setelah 11 bulan tiba-tiba naik banget viewsnya dan aku juga kaget sebenarnya gitu. Terus kayak kita harus ngundang Teh Cema lagi nih. Terima kasih lo udah diundang lagi. Ya Allah. Ya semoga konten sebelumnya itu bermanfaat untuk diri aku juga dan juga Gina dan juga semua yang udah nonton. Dan semoga konten hari ini juga bermanfaat ya. Lebih-lebih buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama Teh Cema gitu. Buat menjadi bahan inspirasi dan semangat gitu buat menjalani hidup. Kita langsung aja kali ya Teh, kita ngebahas komentar-komentar para netizen. Jadi oke, yang pertama, Kak, nih ini ada yang relate. Kak, kok sama kayak aku ya kisahnya? Aku sekarang udah proses perceraian, tapi kenapa aku pengen balikan lagi sama dia? Waduh, itu pertanyaan yang sebenarnya sulit banget ya dijawab karena aku bakal nanya balik lagi ke dia, kenapa kamu mau balikan lagi sama orang seperti itu? Gitu. Kenapa kamu mau balikan lagi dengan orang yang telah menyakiti kamu secara lahir batin? Kamu mikirnya mungkin sekarang ya, dia lagi mentalnya naik turun, imannya naik turun, jadi kepikiran kayak gitu mungkin ya pada saat dia ngetik typing itu. Tapi kamu harus mikir ke depannya karena pernikahan itu nggak hanya di hari itu aja, tapi ke depannya juga. Jadi mikir ke depannya dan aku saranin coba bercermin lagi gitu. Oke. Next, gimana jika pertanyaannya dia menikah untuk memperbaiki diri, menjalankan syariat dan meluruskan kodratnya sebagai laki-laki, apakah itu munafik? Oke, kalau itu sebenarnya jawabannya aku tidak bisa memutuskan atau judgement itu munafik atau enggak ya, tapi lebih kepada kalau kamu udah fokus nih untuk memperbaiki diri, muhasabah dan berusaha untuk istiqomah, kamu perbaiki diri sendiri dulu aja, berdamai dulu dengan masa lalu kamu, berdamai dengan diri sendiri, terus upgrade diri, benar-benar belajar tentang gimana fitrahnya seorang laki-laki. Kalau kamu udah benar-benar oke, aku udah siap menjadi seorang laki-laki dan aku nggak mau terbawa ke masa lalu, udah menjauhi lingkungan LGBT seperti itu, mengajukanlah untuk kesiapan kamu untuk menikah, entah itu kamu mempersiapkan diri untuk menikah dari sisi mental, dari sisi fisik pula gitu, fisik kayak misalkan finansial, terus gimana kamu akan berdampingan dengan seorang perempuan, tentunya kamu akan tidak terbiasa itu ke depannya, itu harus kamu pikirkan semuanya gitu. Jadi balik lagi dulu ke niat kamu, niatnya itu kan kalau menikah itu kan niatnya untuk ibadah ya sebenarnya, bukan untuk diri sendiri aja, tapi kamu akan melibatkan orang lain. Jadi balik lagi ke itu dulu gitu sebenarnya. Jadi jangan asal untuk mengikuti syariat, menjalankan syariat gitu, meluruskan kodratnya sebagai laki-laki. Iya, itu memang benar, kalau menikah kan memang menjalankan syariat, meluruskan kodrat sebagai seorang laki-laki ya. Tapi ya itu, balik lagi ke diri sendiri dulu, kamu udah seutuhnya jadi seorang laki-laki atau belum. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya Teh ya. Ada yang bilang gini, gak masalah jika lelaki itu adalah gay. Yang penting itu cowok tidak melakukan berhubungan badan dengan sesama jenis atau homoseksual, dan juga tidak bersetubuh dengan wanita selain kamu sebagai istrinya. Yang penting suami gay itu menjalankan tanggung jawabnya sebagai lelaki, suami dan bapak. Sebagai suami dan bapak maksudnya. Gimana tuh? Itu bisa dibilang gay nggak ya?
Itu sih mungkin emang ada sih, aku juga pernah mewawancarai salah satu orang di Bandung, ada di channel YouTube aku. Terus dia memang mengaku dia suka sama laki-laki, tapi dia udah punya seorang anak dan seorang istri. Dia memang hasrat dan orientasinya mungkin memang ke laki-laki ya. Jadi dia kalau ngeliat laki-laki ganteng itu, ya naturally berbinar-binar matanya gitu. Tapi ya itu, dengan dia bisa mengendalikan nafsunya, terus juga dia memang terus meningkatkan kualitas imannya dengan cara belajar, baca buku, kekajian dan lain sebagainya. Dia mampu gitu untuk tidak bertindak selaku gay gitu. Even itu mau ngajak cowok atau enggak, apapun lah penyimpangan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada statement kayak gitu, itu mah keputusannya komentator ya. Aku nggak bisa ngejudge jangan atau enggak silahkan, tapi lebih kepada sesuai kondisi. Kalau memang si pelaku gay ini sehat walafiat ya, sehat walafiat lahir batin dan bisa memberikan kamu nafkah secara secara utuh gitu, silahkan. Kamunya juga tenang gitu, si istri juga tenang dan sadar bahwa laki-laki kamu itu tidak senormal laki-laki biasa. Dan mampu untuk mendampingi terus, maksudnya tidak berjalan sendiri-sendiri gitu, dia aktivitasnya apa gitu kan. Karena kalau pernikahan kayak begitu ya, apakah itu namanya pernikahan? There's something wrong pasti di pernikahan itu ya gitu. Jadi malah justru nanti jatuhnya kayak aku takut ya kalau ngomong kayak gitu, tapi lebih kepada pernikahannya nggak sesuai dengan sunnah, nggak ada pahala ibadahnya gitu, percuma. Karena memang kamu udah menjalani hidup sampai umur segini nih, usia segini, tapi kamu kayak begitu di pernikahan gitu, dengan kamu berjalan sendiri, dia berjalan sendiri, kamu nggak, dan dia nggak saling nggak saling melengkapi, nggak saling mendampingi, ya nanti pahalamu apa gitu di pernikahan. Itu sih yang aku sangat sayangkan sebenarnya, kalau memang ada orang yang seperti itu dan memutuskan untuk menikah dengan seorang gay misalkan gitu, atau sebaliknya memutuskan untuk menikah dengan seorang lesbian gitu. Nauzubillah min dzalik, semoga tidak ada ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, balik lagi sebenarnya ke niat menikah itu sendiri, ya kan? Betul. Karena niat menikah itu kan untuk ibadah, untuk melengkapi setengah agama. Kalau misalnya emang itu tidak terlaksana, ya itu tadi percuma dong menikah. Iya. Masa untuk demi karena tekanan lingkungan aja gitu kan, ibarat gitu. Jadi harus balik lagi ke Allah, harus balik lagi ke niat menikah itu sendiri adalah untuk beribadah. Gitu. Iya, dan juga jangan lupa ada Kang Dasim di sana. Apa tuh Kang Dasim? Setan. Iya. Pernikahan itu kan pasti ada setannya tuh, entah nanti dari sisi pria atau wanitanya, ya namanya juga wajar lah kalau misalkan pengen bermesraan dengan pasangan lawan jenis gitu kan, wajar lah. Ntar kalau misalkan sama suami yang nggak bisa, wanita istri sama laki-laki nauzubillah min dzalik kan, ya itu makanya harus saling membantu satu sama lain saat di pernikahan gitu, untuk mencapai ridho Allah. Itu malah rentan sebenarnya, menurut aku rentan adanya zina, karena mungkin tidak puas di hubungannya sendiri gitu kali ya. Betul, itu hati-hati ya guys. Oke, kita selanjutnya lanjut. Oke, ini juga ada komentar yang agak lain nih. Gini, ada yang bilang gini, gue pengen punya suami gay, gak masalah kalau dia punya pacar cowok asal dilakukan dengan diam-diam. Mungkin ini aneh bagi orang lain, tapi gue capek dengan tuntutan kalau cewek harus nikah. Gak nikah berarti aneh dan gak laku, padahal selama ini gue gak pernah pacaran dan hampir gak pernah jatuh cinta sama cowok. Kadang suka berharap kalau gue lesbian biar ada penjelasan kenapa selama ini gak pernah cocok sama cowok manapun. Astagfirullah, hati-hati. Hati-hati, be careful for what you wish for gitu ya. Karena kita belajar dari yang dari pengalaman Teh Syema itu pasti kan nyakitin banget ya Teh ya, malah merugikan diri sendiri. Terus kalau misalkan ya, kita nggak tahu masa depan seperti apa. Kalau misalkan kamu menikah dengan seorang laki-laki dan ternyata kamu jatuh cinta sama laki-laki itu kayak di itu gimana? Itu kan kita nggak tahu ya. Rasa itu milik Allah, emosi milik Allah juga. Kita juga milik Allah. Kalau misalkan Allah tiba-tiba ngegerakin hati kamu, nih kamu gue kasih nih suami gay, terus
dia diem-diem nih sesuai dengan apa yang kamu tulis di situ, dan ternyata kamu jatuh cinta sama dia, gimana? Kalau kamu ngomong kayak gitu, terus ternyata Allah, oh kamu kayak gitu ya? Allah tuh maha baik guys, jangan salah. Gue minta, Allah aku mau jodohin sama mantan suami gue, dikasih sama Allah, tapi plus ujiannya.